Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Rizky Septianto dengan NIM 24040121 40107 dari kelas standarisasi C. Di sini saya akan mereview jurnal yang dicari dan kemudian diupload di Drive untuk penugasan standarisasi. Jurnal yang saya temukan di WebBSN ini berjudul Panduan Pengukuran pH dengan Teknik Kalibrasi 2 titik. Untuk review yang pertama, ada referensi. Referensi yang digunakan pada jurnal ini terletak pada halaman akhir pada jurnal ini. Referensi pada jurnal ini terdapat banyak, cuman kita mengambil beberapa sesuai dengan materi standarisasi. Yang pertama ada ASTM E7019. Yang kedua ada IEC 6074662. Yang kedua ada JCGM 100 2008. Yang kemudian ada SNI ISO IEC 17025 2017. Kemudian ada SNI ISO IEC 17034 2016. Untuk sistematika pada jurnal ini terletak pada halaman awal. Bentar. Yang pertama ada pendahuluan, yang kedua ruang lingkup, yang ketiga prinsip kerja pH meter, yang keempat kalibrasi pH meter, yang kelima pengukuran pH larutan sampel, yang keenam ada estimasi ketidakpastian pengukuran pH, dan yang terakhir ada pemilihan elektroda. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang prinsip kerja pH meter dan mungkin sedikit kalibrasi pH meter, karena di sini merupakan fokus utama pada jurnal ini. Untuk prinsip kerja meter menggunakan metode pengukuran pH terdiri atas metode kolorimetri dan metode potensiometri. Pada metode kolorimetri, pH larutan diukur berdasarkan perubahan warna yang diamati secara visual. Metode ini biasa dilakukan menggunakan kertas lakmus, kertas indikator universal, dan larutan indikator untuk literasi asam basa. Kemudian untuk kalibrasi pH meter sesuai dengan SNI ISO IEC 17025 2017 yang menyebutkan bahwa setiap peralatan pengukuran yang digunakan harus dikalibrasi apabila ketelitian pengukuran atau ketidakpastian pengukuran mempengaruhi keberhasilan hasil yang dilaporkan dan atau untuk menetapkan ketelusuran metrologi dari hasil yang dilaporkan. Hal ini juga berlaku pada peralatan pengukuran pH, yaitu pH meter. Kalibrasi pH meter yang dilakukan sebelum pengukuran pH sampel akan menambah keakuratan hasil pengukuran pH sampel. Salah satu bagian pH meter yang harus dikalibrasi adalah elektroda. Kemudian metode yang digunakan pada jurnal ini yang pertama ada metode kolorimetri dan metode potensiometri. Pada metode kolorimetri, pH larutan diukur berdasarkan perubahan warna yang diamati secara visual. Metode ini biasa dilakukan menggunakan kertas lakmus, kertas indikator universal, dan larutan indikator. Ya, kemudian ada metode primer dan metode sekunder.
Metode primer menggunakan Harnett cell digunakan untuk mengkalibrasi metode sekunder menggunakan differential potentiometric cell yang selanjutnya digunakan untuk mengukur nilai pH dan ketidakpastiannya CRM larutan standar buffer sekunder. Sekian review jurnal dari saya atau jurnal ini. Kemudian saya akan mereview jurnal dari teman saya yaitu Denny Juliawan Mahmudi Camdani dengan judul jurnal ini Panduan Kalibrasi Uniaxial Testing Machine. Untuk referensi dari jurnal ini terdapat pada bagian akhir, halaman 9. Sama untuk referensi yang pertama ada ASTM E4, yang kedua ada ISO 7501, yang ketiga ada ISO 376, yang keempat ada ISO IEC 17025/2017 sama seperti jurnal yang saya review tadi milik saya yang judul yang tadi. Dan yang kelima ada JCGM 100 2008. Kemudian untuk sistematika jurnal ini, yang pertama ada lingkup, yang kedua ada persiapan, yang ketiga ada prosedur kalibrasi, yang keempat evaluasi data kalibrasi dan ketidakpastian, yang kelima ada klasifikasi mesin uji, yang keenam ada laporan. Eh, untuk metode yang digunakan sebenarnya tidak jauh dari jurnal yang saya dapatkan karena ini sama-sama kalibrasi. Untuk jurnal ini kalibrasi mesin uji tarik tekan pada dasarnya dilakukan untuk menentukan hubungan gaya yang ditampilkan oleh indikator mesin uji tarik tekan dengan nilai terkait. Alat ukur yang digunakan juga harus memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam ISO 376. Kelas alat ukur gaya yang digunakan harus sama dengan atau lebih baik dari kelas mesin uji yang akan dikalibrasi. Kemudian ada kondisi lingkungan. Kalibrasi harus dilakukan pada suhu lingkungan di antara 10 derajat Celcius sampai dengan 35 derajat Celcius. Temperatur pada pesawat pelaksana kalibrasi harus dilaporkan di dalam sertifikat. Jadi tidak dapat dilaporkan di luar sertifikat. Sekian review jurnal milik saya dan milik Denny Julian Mahmudi Camdani. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.